Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'aziran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita ibadaka sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nunung yang telah membawakan akidah dan doa basmalah. Mudah-mudahan akidah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tausiah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Hamim. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya semangat. Ibu mungkin habis ngambil gaji ya Bu ya? Karena akhir bulan. Iya, akhir bulan. Ya, makanya semangat jawab salamnya. Tahu yang gaji siapa? Yang gaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti pagi ini Allah curahkan rahmatnya, keberkahannya, ampunannya, kemuliaannya, sehingga kita pantas jadi orang-orang yang di hadapan Allah istimewa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba. Shadaqallah shadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hajat teguh yang saya muliakan, ketua majelis taklim yang saya muliakan, para asatidzah, ibu hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga jamaah kaum muslimah yang sama-sama berharap ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bisa aktivitas, kita masih bisa hadir di majelis ilmu. Duduknya kita di sini dari pagi, tidak ada kesibukan kecuali kita berzikir kepada Allah. Hati kita mengingat Allah, pikiran kita fokus berharap kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi saksi di akhirat nanti. Dan kita pun dikenali masyhur di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kalau sudah malaikat kenal sama kita, lalu kita doa di hadapan Allah, maka malaikat yang mengamini. Kalau sudah malaikat yang mengamini, pasti dikabul sama Allah. Doa yang mustajab yang dikabul sama Allah itu doanya malaikat, doanya wali, doanya orang tua, doanya guru. Itu mustajab. Malaikat adalah makhluk yang gaib, yang abstrak, yang tidak terlihat, tapi ada kehadirannya, walaupun tidak bisa dilihat secara indrawi kita. Tapi malaikat berbondong-bondong hadir. Mana sumber Al-Quran dibaca, mana sumber sholawat dialunkan, itu malaikat pada datang di tempat itu. Ini jumlahnya banyakkan malaikat daripada kita, Ibu. Ini malaikat mah ribuan datang ya, mah kita duduk. Ya, kita mah yang datang kan ada sekitar 300 ada kan? 300 lebih sampai di luar-luar mah, enggak kehitung. Alhamdulillah. Pantas ya rahimakumullah, karena kita berdampingan dengan para malaikatnya Allah. Yang ada adalah hati kita ini sejuk, adem banget bawaannya, Bu. Gimana nggak adem? Persis saya depan kipas. Adem banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dikasih istiqomah. Nggak gampang Ibu istiqomah. Ada kalanya orang datang di pengajian, mohon maaf, karena lagi banyak duit, habis dapat arisan, subhanallah, datang di pengajian karena bunga dompetnya isinya ada 5 juta, dapat arisan, keluar nomor pertama, nggak mikir masih jauh. Tapi karena orang bersyukur, alhamdulillah. Ya Allah, emang rezeki nggak kemana. Dapat pertama, anak saya lagi butuh bayar SPP, ya kan? Bayar uang muka sekolah, alhamdulillah, selalu dinikmati. Yang nggak dapat juga sama, senang. Alhamdulillah saya nggak dapat, berarti punya tabungan. Yang pertama lagi butuh, yang kedua belum. Hidup tuh seperti itu, Bu. Yang bikin kita happy nih. Agak kesini, Bu. Kesini. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di akhirat, mau kita dikenalin sama kepala desa. Kepala desa kenal sama kita, ya Allah, girang banget kita. Pak, Bu, saya kan kenal sama kepala desanya itu, Pak Lurah Burangkeng. Bangga saya. Kepala desanya kenal sama saya, lurahnya kenal sama saya, bangga. Baru lurah, belum camat, belum bupati, wali kota, gubernur kenal sama kita. Ibu kenal sama Kang Dedi? Kenal? Kenal di mana? Iya, sama saya. Kenal kita sama gubernur, masya Allah, bangga. Apalagi kenal sama presiden, bangga kita. Itu padahal makhluk. Bagaimana kalau kita dikenali oleh Nabi Muhammad? Lalu bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad kenal sama kita? Kitanya kudu demen pol buat Rasulullah. Ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada duniawi kita. Maka Nabi Muhammad setelah cintanya dari Allah ke Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Cintalah kamu kepada Allah dan cintalah kepada Rasulullah. Maka pasti yuhibbukumullah, kita bakal dicintai sama Allah. Amin ya rabbal alamin.
Kayaknya senang banget kalau kita disenangi sama Allah ya Bu ya. Ya disayang sama Allah, dicintai sama Allah. Yang namanya orang Bu, nih kalau udah senang sama orang, udah cinta sama orang, kadang belum diminta aja udah dikasih karena udah senang. Padahal baru isyarat. Suaminya ngajak istrinya Bu jalan-jalan ke pasar, istrinya ngeliatin gelang, belum ngomong mau beli gelang, udah ditawarin, "Neng mau gelang?" "Mau Pak." Yang jadi masalah abang gak punya duit Neng. Tapi abang udah tahu kalau si Neng pengen gelang. Kalau abang harap maklum gak punya duit, manusiawi, Allah Maha Kaya. Belum minta baru kerentak di hati nih. Ya Allah, anak patromanya duren Bu, Masya Allah, ada yang lewat tukang duren enggak beli, enggak punya duit. Tapi baru lewat lihat durennya aja udah seneng belum? Seneng gak? Seneng banget, baru kena baunya aja udah kenyang, udah seneng. Allahu Akbar, baru kerentak di hati. Orang kalau udah disenengin sama Allah, nggak lama kemudian Allah wujudin. Amin ya Rabbal alamin. Terus deketin Allah, deketin Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Allah abadan abadan, Al-Khaliq, yang tidak pernah mati. Allah hidup selamanya. Kalau selain Allah mati, mohon maaf, kekasih Allah aja Nabi Muhammad beliau wafat. Nabi Muhammad wafat hadirin. Padahal Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai 100, 200, 1000 tahun, pasti dikabul sama Allah. Tapi namanya manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Makanya dipesenin sama malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Silakan kamu hidup di mana saja Muhammad, tapi sesungguhnya kamu bakal mati Muhammad. Kata malaikat Jibril. Ini mafhumnya buat kita juga sama. Silakan kamu tinggal di mana saja, mau di Bekasi, mau di Bogor, mau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat. Kalau sudah waktunya mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bahasa Inggrisnya gedongana koncenana wong mati masa urungan. Ngerti boten? Yang namanya kehidupan, kalau orang sudah waktunya habis jatah hidupnya, kita nggak bisa lari kemana, nggak bisa. Makanya mumpung masih hidup, yuk kita manfaatin sebaik-baiknya. Jangan nunggu-nunggu antar asa sama taubatnya. Kalau udah tua, ya kalau alhamdulillah umur kita sampai tua, ngomongnya 30 tahun. Ya kan, ngarepin sampai 70 tahun. Ya kalau sampai 70 tahun, ngomong 30 tahun ya, antara saya kalau udah tua aja taubatnya 30 tahun menghadap Allah, belum sempat taubat di hadapan Allah, dosanya begitu banyak di hadapan Allah. Lalu bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah? Sementara matanya buat maksiat, telinganya buat maksiat, mulutnya buat maksiat, kakinya buat maksiat. Apa yang dibanggain di hadapan Allah kalau kita ngadep Allah bawa dosa? Jamaah rahimakumullah, yang namanya tobat itu disegerakan. Makanya kajian kita pada pagi ini mengenai tentang taubat. Taubat itu hukumnya wajib. Jangan pernah nunda-nunda taubat. Semakin cepat semakin baik. Syarat taubat yang pertama, banyakin istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbi
istighfar adem enggak? Ada. Lagi baca istighfar ada yang ngasih duit adem enggak? Ada. Nambah adem. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, salam. Poeti, ya Pak Ida ada apa? Saya alhamdulillah ada rezeki ngasih amplop, ya Allah Bu, nggak tanggung-tanggung. Berapa isinya? Berapa isinya? Yang nggak tahu. Orang belum ada yang ngasih. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Nabi Adam aja manusia pertama Allah ciptakan, langsung dengan tangannya Allah ketika punya salah, punya dosa, mau istighfar sama Allah. Nabi Adam yang sudah tinggal di sorga, udah tahu isinya sorga, punya salah satu mau istighfar sama Allah. Jadi Rabbana dzalamna anfusana itu istighfarnya Nabi Adam. Dibaca sebanyak-banyaknya, silakan boleh. Jadi zikir 100 kali boleh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terutama di bulan Muharram tuh. Di bulan Muharram tuh perbanyak doanya Nabi Adam sama doanya Nabi Yunus. Nabi Adam ya, itu dibaca 100 kali Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin di bulan Muharram. Ini bulan Muharram terakhir nih tanggal 30. Bentar lagi Safar. Ya, habis Safar, Rabiul. Ya ingat-ingat nih nama-nama bulan Muharram nih, ingat-ingat ya, jangan sampai kalah sama nama-nama nasional. Itu mau Januari, Februari, Maret, apa sampai Desember. Bila nama-nama bulan Hijriah, kadang lupa. Yuk kita sama-sama ya. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nama-nama bulan dalam Islam, itulah nama-nama bulan dalam Islam. Pada hafal semuanya? Saya tes untuk regu A, siap? Muharram ini bulan ini terakhir di tanggal 30. Besok Safar. Safar apa artinya? Safar artinya 0. Safar kosong. Ya, maka diisilah, jangan sampai kosong di bulan itu nanti. Isi dengan amal-amal kebaikan. Setelah bulan Muharram, bulan bagaimana dimuliakan oleh Allah di tahun awal Hijriah, maka kita isi di bulan Safar dengan amal-amal kebaikan yang banyak, agar bulan-bulan berikutnya kita terbiasa melakukan amal yang soleh. Masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan Maulid. Ada apa di bulan Maulid? Kelahiran Nabi kita Muhammad. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Enggak tahun onta. Ayo, siapa yang tahu? Karena perang saat itu, karena Abraham menyerang Ka'bah. Abraham itu pengen ngancurin Ka'bah. Hati-hati, Ka'bah punya Allah. Batu yang Allah turunkan dari sorga itu diantaranya Ka'bah. Dari sorga tuh Bu. Makanya Ibu kalau udah nanti di Mekah Bu, udah nyium batu Ka'bah itu, Masya Allah, nikmatnya luar biasa, harumnya luar biasa.
Ibu pengen nyium Ka'bah, pengen? Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Al-Fatah semuanya pada bisa ke Mekah ya Allah. Pada bisa nanti toha bareng, nanti sa'i bareng, wukuf bareng, di Muzdalifah bareng, nanti di Masjid Nabawi bareng, naik pesawat bareng. Yang jadi masalah pada punya duit enggak? Enggak apa-apa, yang pengen mau, yang penting maunya ini, maunya mau. Orang biasanya kalau ada mau nanti dapat. Coba deh ibu, kalau nggak percaya, ibu ada mau aja. Saya mau masak, ya kan, ada mau nih. Saya mau masak pecel. Ibu ke warung Kaliganya aja ada bumbunya di sana, karena ada mau. Ibu juga sama, ya Allah, saya pengen mau ke Mekah. Caranya gimana? Ustadz, banyak caranya. Nggak harus punya duit, Bu, orang pengen ke Mekah. Ada caranya, Kaliganya aja orang berangkat ke Mekah. Ya Allah, biasanya punya rezeki banyak. Kebetulan rumah yang di sono kejual 2 miliar. Dari besan kita diajak umroh, amin. Bisa umroh nggak disangka-sangka dikasih sama Ustadz Hamim, amin. Kuncung banget. Amin ya Allah. Ustadz Hamimnya dapat gusuran. Cuma saya mikir gusuran yang mana ya? Lah kalau Allah mau berkehendak gampang bagi Allah. Harus ada mau masuk surga, ya kan? Mau ketemu Nabi Muhammad, mau ketemu sama Allah. Sebelum ketemu Allah, sebelum ketemu Nabi Muhammad, pengen dulu ziarah ke Mekah Madinah. Amin ya Allah. Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah. Jadi perbanyak istighfar. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua istighfarnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus, Bu. Ini saya mau cerita dulu ya Nabi Yunus ya. Nah, ibunya nanti fokus kalau saya lagi cerita biar paham ceritanya. Ntar saya minum dulu ya Bu ya. Ibu diminum. Ceritanya Nabi Yunus ini dakwah nih, ngajak orang supaya berbuat baik, menyembah ke Allah. Ternyata bertahun-tahun Nabi Yunus sudah ngajak kaumnya nggak mau ngikutin Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus putus asa. Ya udah kalau begitu, saya minta sama Allah, ya Allah, terserah ya Allah, mau diapain nih kaumku. Dulu begitu tuh. Nabi kalau udah marah kepada kaumnya karena udah diingetin nggak mau nurut, terserah Allah deh mau diapain ke umatku ini. Ini bedanya Nabi dulu dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah walaupun disakiti lalu nyerah ke Allah, terserah ya Allah, nggak pernah. Nabi Muhammad tetap berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku ya Allah, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jamaah rahimakumullah, Nabi Yunus akhirnya ninggalin kampungnya, ninggalin masyarakatnya, ninggalin kaumnya. Kaumnya terus merajalela, berbuat maksiat, berbuat dosa di hadapan Allah. Maka Nabi Yunus putus asa, nyebrang laut. Suatu ketika ketemu ada perahu, jamaah rahimakumullah. Cuma perahunya agak gede, setengahnya kapal lah. Kan ada tuh perahu yang gede, yang 100-200 bisa. Kalau kapal kan itu banyak, jumlahnya 500-an. Itu Nabi Yunus ketika naik perahu, jamaah rahimakumullah, Kaliganya perahunya mogok. Biasa lagi jalan, itu ada Nabi Yunus malah gak mau jalan. Akhirnya kata orang-orang, ini kali yang bikin sial nih, orang yang baru datang ini. Ujuk-ujuk datang dia malah perahu kita mogok. Akhirnya jamaah rahimakumullah, udah gini aja deh, kita jangan nuduh orang, kata yang orang tuanya nih. Belum tentu bikin apa, Kaliganya aja mungkin ini mau mogok, ada orang yang datang. Gini aja,
karena ini kebetulan banyak muatan juga nih kita bikin arisan aja ya. Siapa yang namanya keluar, itu nanti yang dicemplungin ke laut. Nah, gitu Bu. Emang jadi arisan dari zaman dulu ada berarti. Dia. Akhirnya ditulis satu persatu namanya. Yang keluar jemaah rahimakumullah, memang kebetulan ceritanya ini Nabi Yunus yang baru dibuang di tengah laut. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang Nabi Yunus agak sedikit tadi putus asa. Akhirnya jemaah rahimakumullah, ketika Nabi Yunus namanya keluar sekali, ya biar ini lagi deh, masukin lagi deh, ya coba keluarin lagi namanya, kali orang lain, dibuka Yunus lagi, sampai 3 kali. Akhirnya apa? Nabi Yunus langsung dibuang di tengah laut. Kebetulan ada ikan yang lagi lapar. Namanya ikan nun dalam Quran itu. Kalau sekarang ikan paus lah. Ya, godenya luar biasa nih. Ikan paus tadi. Ketika Nabi Yunus dicemplungin di tengah laut, kesempatan tuh ikan langsung melalap Nabi Yunus alaihissalam. Cuman dipesenin nama Allah, karena ikan nun juga sama makhluk Allah. Kata Allah, Nun, boleh kamu nelen ya Nabi Yunus, tapi jangan kau punya, ditelan aja. Akhirnya jemaah rahimahullah langsung ditelan di dalam perut ikan nun. Berminggu-minggu Nabi Yunus di dalam perut itu mengalami 3 kegelapan di dalam perut, kegelapan di malam hari, kegelapan ya bagaimana rasanya tengah malam. Maka jemaah rahimakumullah ngerasain bagaimana enggak nyamannya Nabi Yunus alaihissalam, minta kepada Allah sambil mengucapkan kalimat ya istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku ya Allah. Nangis Nabi Yunus alaihissalam. Itu ketika Nabi Yunus membaca zikir tadi, membaca istighfar tadi, ikan gak nyaman Bu, merasa panas perutnya, langsung nyari daratan, langsung dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam berkat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ibu lagi dalam kondisi kesulitan, coba baca doa itu. Ibu masuk kamar mandi Bu, mati lampu nyari kunci gak ketemu, mana kuncinya? La ilaha illa anta subhanaka. Insya Allah baca doa itu. Coba praktekin tadi ya, praktekin. Kalau lagi ya maksudnya lagi kesulitan ya, nggak usah bingung. Kalau lagi kesulitan jamaah rahimakumullah, dibuka tuh nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi rezekinya susah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ibu lagi kesulitan jamaah rahimakumullah, seandainya tadi gak punya duit, anak kita lagi butuh sesuatu, ya begitupun kita lagi dianiaya sama orang, apapun, baca doanya Nabi Yunus alaihi, insya Allah dimudahin nama Allah, dikeluarin nama Allah. Jadi jangan panik apa-apapun, kita terus minta sandarannya kepada Allah Subhanahu. Nabi Yunus aja dalam perut bisa dikeluarin, apalagi kita di daratan. Pengen dapat kemudahan dari Allah, pasti dapat jalan dari Allah Subhanahu. Di antaranya nih doa Nabi Yunus ini jamaah rahimakumullah adalah zikir kalau kita ini ngerasa lagi susah, lagi bisnis ngalami ya kebuntuan, ayo biar kita dimudahin, dibuka rezekinya sama Allah. Baca doanya Nabi Yunus alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, akhirnya Nabi Yunus keluar. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kalau seandainya Yunus tidak membaca doa ini, maka selamanya akan ada dalam perut ikan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa itu menjadi kekuatan, menjadi tameng buat kita, menjadi senjata buat kita. Orang Islam harus kita andelin yang namanya doa. Apa aja kudu doa. Ibu naik mobil, naik motor, naik pesawat, nggak usah takut. Kadang ada orang takut naik pesawat ya. Ntar saya naik ke pesawat di atas gimana ntar nasib saya, nggak usah. Udah di pesawat ntar aman. Iya. Sebab ada juga kejadian begitu tuh Bu. Orang mau umroh,
Orang mau umroh karena takut sama pesawat nanti di atas, takut kayak layang-layang itu kan. Kan nggak ada aja putus gitu kan. Akhirnya saya nggak mau naik pesawat, takutnya nanti nggak sampai ke tujuan. Dirayu pramugari, assalamualaikum bapak, waalaikumsalam bu. Pramugari kan cantik-cantik ya bu ya. Pramugari cantik-cantik banget. Iya cantik-cantik pakai jilbab. Orang pramugari Malaysia bu, Brunei, Arab pakai jilbab. Semuanya cakep-cakep, pelayanannya cakep-cakep, bahasanya dua, kalau nggak Inggris bahasa Arab. Kaifa haluk? Ma ismuk? Ma ismuk? No. Iya, bahasa Inggris. Itu bahasa Arab. Ketika ditanya dirayu sama pramugari, kakek nggak usah khawatir di pesawat kek. Bismillah aja, minta sama Allah selamat. Dirayu sama pramugari sama dikasih roti, biasanya ada roti bu, sama minuman tuh di pesawat. Kakek langsung bu adem hatinya, karena ngelihat sama apa tadi? Roti, pramugari roti, orangnya kakek. Iya, lihat roti jemaah rahimakumullah. Mau lihat pramugarinya sebelahnya nenek-neneknya, takutnya dicubit. Alhamdulillah dirayu, akhirnya mau bu naik pesawat. Sampai naik pesawat ternyata melongo dia. Lihat sebelah awan. Ya Allah, awan cakep banget mah. Ternyata di atas enak ya. Tuh orang takutnya karena belum tahu kondisi. Kalau udah tahu kondisi mah aman. Sama juga orang di alam dunia, meninggal dunia katanya takut, nggak usah takut. Ntar takut di alam kubur gimana? Bu kalau punya amal soleh mah lebih senang di sana, lebih enak di sana. Amin ya robbal. Jujur ibu takut nggak mati? Sama. Ya rahimakumullah. Yang takut itu orang yang punya dosa. Kalau orang bagus mah bu nggak punya dosa, ya yang namanya manusia nggak mungkin nggak punya dosa. Artinya dosanya diminimalisir. Jangan banyak dosa, jangan diperkecil. Iya, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Maka bagaimana syaratnya tobat? Yang kedua, nyesel banget. Ya Allah, kemarin kenapa sih saya ya Allah? Sama orang itu kok kasar banget ngomongnya, jutek banget sama dia ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kok sama orang tua saya begitu ya? Orang tua datang ke rumah saya, malah saya nyuekin orang tua, nggak ngormatin orang tua. Orang tua minta tolong mama saya, minta dibantu, minta ya minjemin, kok malah saya bilang nggak ada. Padahal duit saya ada. Ya Allah, nyesel banget ya Allah. Cuma jangan nyesel doang, datang ke orang tuanya. Maafin saya ya mak. Kemarin mah datang ke rumah saya, ya pinjem duit 100.000. Saya bilang nggak ada, padahal saya ada mak. Saya datang ke sini, saya mau ngasih mak ya mak. Tuh begitu tuh, minta maaf, minta ampun sama Allah, sama ngasih duit ke orang tua. Ini mah nggak pantas minjem ke saya ngasih mak ke mak nggak usah pinjem. Jadi nyesel bu. Terus jangan diulangin lagi kalau orang tua datang ke sini. Ya datang lagi mak mau apa? Pasti mau pinjem lagi nih mak. Nggak usah. Nyesel itu adalah syarat taubat. Jamaah rahimakumullah. Termasuk sama suami begitu. Kemarin suami saya mau dibikinin kopi, bilangnya saya bilang gulanya nggak ada, padahal gula ada. Saking malasnya saya tobat ya Allah, nyesel saya. Langsung bapaknya lagi tidur, Pak, bikin kopi. Enggak, kemarin pengen kopi. Iya, kesel sih suaminya. Iya, nah kalau suami kesel udah kuncinya gampang. Ini konsep laki-laki, yang sebenarnya rahasia buat saya nih laki-laki. Gampang, kalau laki-laki lagi kesel, ibu nggak usah ikut kesel juga, langsung dirayu. Dirayu. Ya maafin saya ya mas. Mas sekarang mau apa gitu kan, mau nasi goreng, ntar saya bikinin nasi goreng. Mau mie rebus yang bikinin. Mau kopi, susu, emang ada kagak ada. Ya, jadi ayo kita puji suami kita, kita rayu suami kita, minta maaf ya saat itu, jangan diulang lagi. Ingat, orang tobat syaratnya menyesal. Lalu yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi.
Berjanji tidak ngulangin lagi. Janji, saya nggak bakal ngulangin perbuatan yang buruk. Saya sekarang udah melakukan kebaikan, tinggalin yang buruk-buruk. Yang terakhir, yang keempat, syaratnya taubat adalah istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah. Istiqomah ini berat, Bu. Ya, jaga nih pengajian nih, setiap Sabtu ramenya kayak gini terus, istiqomah. Nanti Ibu rasain deh, kalau udah istiqomah, Bu, nanti rugi kalau udah ngaji. Yakin rugi. Ibu istiqomah tahajud, malam-malam kelewatan gak tahajud, nyesel. Ibu biasa sodako, tapi udah rutin sodakonya, nggak sodako, nyesel. Jadi dibiasain, kebaikan dibiasain. Jangan pernah kita ya tidak membiasakan kebaikan. Biasakan kebaikan supaya menjadikan suatu keinginan yang terus menerus. Dan itu tanda orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Ibu, dipersilahkan. Ya. Kita untuk meminta maafnya nggak ketemu, nggak ketemu. Gimana maaf kita gimana caranya? Baik, saya punya salah sama seseorang, sama si B, tapi nggak tahu di mana sekarang posisinya. Sekarang gini, ya Allah ampuni dosa saya punya kesalahan sama dia ya Allah. Dia juga ya Allah mohon, kalau emang dia punya salah ya Allah ampuni juga ya Allah dosanya. Jadi mohonkan ampun kesalahan dia juga di hadapan Allah. Ini sebagai timbal balik kebaikan kita supaya orang tadi dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala juga dengan asbab doa kita. Ya Allah, ampuni dosa saya. Begitupun dosa dia ya Allah si fulan ini. Supaya Kau ya terima taubatnya, berikan kebaikan baginya ya Allah. Aku sudah minta maaf kepadamu ya Allah, tapi karena dengan cara apapun saya tidak ketemu sama dia ya Allah, Engkau Maha tahu. Semoga Engkau ampuni juga dosa dia dan berikan kebaikan buat dia. Itu caranya. Jadi doa yang baik buat si fulan. Berarti dosa kita ke dia gugur. Insya Allah diampuni sama Allah. Karena kita sudah upaya, udah nyari nggak ada. Tapi harus maksimal ya Bu. Nanya nomor HP-nya ke temennya. Yang bagus itu langsung wajahan biwajihin, ketemu langsung. Itu yang lebih afdal, yang lebih utama. Sama halnya orang punya utang. Ibu seandainya ya punya utang sama si fulan, ya utang itu bakal ditagih Bu nanti di akhirat. Bahkan Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Walaupun utangnya cuma hanya 10.000. Kalau ingat ibu kembaliin. Sama halnya ibu ada acara tetangga syukuran. Mohon maaf, ibu kebetulan pinjem piring mau ya makan dibawa ke rumah. Ibu ingat nih ada namanya Sulastri. Ada Sulastri, ibu kembaliin piringnya Sulastri. Emang kebetulan Sulastrinya tetangganya, wajib dikembaliin karena bukan haknya ibu. Begitu, kembaliin. Oh dia udah lupa kalau Ustaz disangka hilang, ibunya kan ingat. Sama dengan orang punya utang tadi 10.000, orangnya udah nggak ada, ibu masukin ke kotak amal. Ya Allah, ini aku sodako untuk bayar utang saya ke Bu Sulastri, pahalanya buat Bu Sulastri. Pahalanya buat Bu Sulastri. Berarti sama kayak tadi ya Bu ya. Berarti utang kita dia gugur. Insya Allah gugur karena udah cari-cari pakai WA nggak ketemu, ya kan nyari nggak ada di mana-mana. Udah masukin ke kotak buat Bu Sulastri, nggak taunya siang-siang ketemu. Ibu nggak usah bongkar kotak. Ibu iseng banget kotaknya, Pak. Siapa yang punya kunci kotak? Nggak usah, orang 10.000 ini. Ibu Lastri, aduh ya Allah Bu, saya tadi pagi niatin buat Bu Lastri, masukin ke kotak. Sekarang ketemu saya punya 10.000 gimana? Udah biarin saya ikhlas aja. Orang udah kado masuk ke kotak. Yang bagus kalau ketemu sama orangnya minta ridho. Keluarin 10.000, pura-pura. Keluarin 10.000, kasihin, minta ridhonya. Kalau memang ditolak, ya udah. Tapi kalau diterima, ibu dapat pahala 2 pahalanya.
masukin kotak amal. Yang untung Bu Lasri dapat 2 juga dia, diniatin buat Bu Lasri. Makanya orang yang baik Bu, kalau kita ngutangin nggak usah diinget-inget, ikhlasin aja. Siapa orang yang ngutangin lalu ngikhlasin, nanti Allah ngembaliin lebih banyak dari apa yang kita utangkan ke orang lain. Harus begitu. Begitu Bu, jadi jangan diinget-inget, kasihan. Gimana? Emang begitu sih, kemana-mana orang kadang-kadang begitu. Iya. Oh, uangnya gede. Ya Allah. Oh iya, oh begitu. Ini sekarang doanya gini. Ya Allah, orang yang utang sama saya yang 15 juta, mudah-mudahan rezekinya dimudahin ya Allah. Itu terus. Iya, jangan ngebatin gini nih. Liatin aja. Utang sama saya mah susah. Terusin aja. Ibu seandainya udah doa udah 5 tahun, bisa jadi ke 6 tahunnya diijabah sama Allah. Bisa. Benar bisa. Kayak ini ada cerita Bu. Saya cerita mulu ya. Sampai jam 10 nggak apa-apa? Sanggup? Ada anak muda ngantemin batu Bu. Ngantemin batu nih ceritanya. Kuli batu, kuli. Sudah 99 Bu, ngantem batu nggak pecah-pecah. Ada aki-aki lewat. Kamu ngapain nak? Ngantemin batu nih nggak pecah-pecah. Udah saya mah nggak mau ngapain kerja begini bikin capek. Kakek-kakek Pak Bu, itu tinggal ngambil itunya doang, itu martilnya, cuman gebukin dikit doang, plak pecah. Iya, itu kan sama martilnya, martil dia juga sama. Nih pesannya apa kata aki-aki? Situ nggak sabar. 99 itu sebenarnya situ yang usaha. Mau Allah turunin jadi 100. Benar? Jadi 100. Kalau 100 pukulan kamu sabar, di situ waktunya pecah. Kayak tadi Ibu, sabarin aja kali yang ke-6 tahunnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Insya Allah. Bagus banget Ibu ya Allah. Ikhlasin sementara sambil doain. Tetap ngarepin mau punya utang. Iya, tetap itu haknya Ibu, hak Ibu. Baik, ada lagi Bu Musa? Kan ini ada saudara sama saudara. Saudara yang satunya pernah diulangin, terus pinjam lagi, terus pinjam yang ketiga nggak diulang-ulangin. Keduanya? Ya, ketiganya nggak diulang-ulangin, terus pinjam lagi. Gimana Pak? Harus diingetin atau Tetap aja ingatkan. Selama kita ingat kalau si fulan itu punya utang sama kita, wajib diingatkan. Adapun nanti mohon maaf, kita yang tahu kondisi orang yang kita utangin. Kalau mungkin darurat. Kayaknya masalah lagi gitu. Iya. Ya, jadi yang tahu adalah diri kita. Berarti itu karakter. Ya kan, kebiasaan karakter yang tidak baik. Maka suatu saat dia pinjam ke kita, silakan caranya Ibu, daripada nanti makruh ya, ada sesuatu yang tidak nyaman, ya sampaikan saja, mohon maaf dengan kondisi saat ini saya nggak bisa minjem di situ dulu, karena yang lama aja belum selesai toh. Itu silakan caranya Ibu. Yang penting gini, di zaman Nabi pernah Bu, di zaman Nabi ada orang hanya bisanya tadi ngerepotin orang, gitu kan, nggak mau kerja. Datang-datang pagi-pagi, Waalaikumsalam, minta sarapan. Iya kan? Jadi sampai orang udah hafal nih, Waalaikum ya, salamnya orang dia biasanya. Minta sarapan. Nabi ngingetin, nih, aku kasih modal buat kamu beli kapak, lalu berangkat ke hutan nyari kayu, kamu jual. Itu lebih baik daripada kamu cuman pagi hari ngarepin kasih sayang dari orang. Jadi nanti kebiasaannya begitu, nanti rezekinya dia segitu. Tapi kalau ada upaya buka apa ke depan rumah, ngikut orang kerja apa, insya Allah dibuka rezekinya lebih banyak ketimbang hanya ngarepin rezeki dari orang. Sebatas itu nanti sedikit. Begitu. Jadi nggak boleh kita hanya berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja hadirin, sudah jam 10 ya.
mudah-mudahan kita terus istiqomah. Ini sebenarnya masih panjang cerita pembahasan tobat pertemuan bulan yang akan datang. Apa aja ciri orang yang tobatnya diterima sama Allah? Kita termasuk nggak itu di dalam insyaallah pertemuan bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhir. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kepada sahabat Rasulullah. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Rijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad sallallahu khususan almarhum almarhumah al-madhkurah min ahli hadirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'anhu. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina abadahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahum hufratan min hufarin nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.